Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam podcast Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan di Politeknik Pekerjaan Umum Semarang. Sobat cantik, sobat jalan cantik dimanapun berada, kali ini tema yang kita utarakan adalah terkait dengan infrastruktur jalan dalam rangka memperkuat ketahanan pangan. Sama-sama kita ketahui bahwa kita sudah mempunyai pemerintahan baru dengan adanya pemilihan presiden baru dan sudah dilantik, dan pemerintahan baru yang saat ini juga mempunyai visi misi yang tercantum dalam Asta Cita RPJMN 2025 dan 2029 dan rencana Renstra PU tahun 2025-2029. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pengembangan jaringan jalan yang merupakan konektivitas di daerah-daerah produksi pertanian, produksi perkebunan, dan produksi lainnya. Nah, terkait dengan hal tersebut, dalam hal ini kita telah menghadirkan satu narasumber, yaitu Bapak Ali Huda STMT selaku Sekretaris Dinas PU BMCK Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Huda, kita sudah punya pemimpin baru dan sepertinya kita juga harus segera mengejar apa-apa yang harus kita selesaikan baik di akhir tahun 2024 ini maupun 2025 mendatang. Sebagai info, mohon bisa dijelaskan Pak Huda, kinerja jalan di Provinsi Jawa Tengah sampai dengan akhir tahun ini seperti apa? Monggo silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak Iwan Budianto. Saya menyapa pemirsa, halo pemirsa dari Politeknik PU di Semarang. Saya menyapa pemirsa pada kali ini bertepatan dengan Hari Bakti PU ke-79, Dirgahayu Insan PU, itu ya, maju jaya selalu, sigap membangun negeri untuk rakyat. Nah, luar biasa. Dari sekaligus bertepatan ini kita ngobrol santai tentang infrastruktur jalan. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan bahwa kita berada pada posisi semangat baru dengan kepemimpinan nasional baru, dan juga insya Allah di daerah juga akan kita songsong juga pemimpin baru. Tapi kalau kita bicara pembangunan maka tidak boleh ada yang terputus, artinya selalu berkelanjutan, dan bagaimana kita nawaitunya adalah selalu menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Dan tadi disebutkan bahwa infrastruktur jalan, ya kalau kita ketahui bahwa infrastruktur dapat diartikan adalah sarana prasarana umum, di mana atau kita dapat artikan fasilitas-fasilitas fisik ini juga sangat-sangat harus bisa menjawab bagaimana infrastruktur atau fasilitas ini bisa menunjang pembangunan ekonomi dan sosial. Dan khusus infrastruktur jalan menurut kami ini adalah satu hal yang sensi dan cukup, ya kita bilang genit itu ya, karena siapa yang bisa mengelola atau menyelenggarakan infrastruktur jalan dengan baik, maka itu jadi satu tolak ukur keberhasilan dari suatu pemerintahan, apakah pemerintah daerah ataukah pemerintah pusat atau nasional. Dan kita bicara di Jawa Tengah sendiri, karena tidak lepas juga luas wilayah yang luar biasa, kurang lebih 32 juta kilometer persegi dan terbagi di wilayah administrasi 35 kabupaten kota.
dengan infrastruktur jalan, bagaimana kita bisa membangun sistem jaringan jalan secara terintegrasi dan terpadu. Itu ada 3 status jalan yang mengkoneksi, di samping ada status jalan yang lain yang lebih rendah yaitu jalan desa. Di sini ada jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten kota yang harus terintegrasi secara sistem jaringan jalan yang sistemik. Dan kami Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah mendapatkan amanah mengurusi itu jalan provinsi. Terkait dengan jalan provinsi ini sebagai bagian dari sistem jaringan jalan, kalau jalan provinsi saat ini ada 2.440,12 km yang terbagi di 173 ruas. Bayangkan banyak juga itu ya ruas jalan. Tapi kalau kita bandingkan dengan kabupaten yang kurang lebih 26.000 km terbagi di 35 kabupaten kota, maka relatif setiap daerah hanya kurang lebih 1.000 atau bahkan ada yang di bawah 1.000 kilo. Sedangkan jalan nasional kurang lebih ada 1.600 km ya. Amanat jalan 2.440,12 km ini kami harus menjaga selalu baik. Sehingga tadi kalau kita ditanya, Pak, kinerjanya tahun 2024 nanti seperti apa? Ya kita tetap optimis bahwa angka atau kemantapan jalan kita masih di atas 92% dan bahkan mudah-mudahan itu bisa mencapai 93% kan gitu. Nah dari kemantapan jalan itu Pak. Jadi tapi yang dinamakan kemantapan jalan ini kan berarti tidak harus jalannya mulus semua enggak, tapi bagaimana kita menciptakan kondisi mantap, artinya yang sampai level terakhir adalah sedang itu 93%. Kalau yang rusak dan rusak ringan berarti itu yang harus menjadi perhatian untuk bisa kita tingkatkan kembali. Dan yang 93 ini wajib kita pertahankan, syukur bisa lebih baik. Sehingga tujuan dari pembangunan jalan ini diantaranya untuk mempersingkat waktu perjalanan, karena salah satu tolak ukurnya adalah bagaimana kita mempersingkat waktu perjalanan sehingga kelancaran distribusi orang dan barang ini betul-betul bisa lebih murah dari sisi biayanya. Kira-kira itu. Jadi kalau ditanya kinerja, ya kita akan menuju mewujudkan sampai akhir tahun nanti 93,29% seperti itu. Pak Iwan ya. Ya, baik, terima kasih Pak Ali. Selanjutnya ini kan sudah musim penghujan Pak. Dan sudah di akhir anggaran itu ya, akhir tahun anggaran. Strategi apa yang ditempuh oleh Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah untuk mempertahankan kondisi jalan agar tidak terpuruk lebih jelek gitu Pak untuk musim penghujan ini? Ya, betul ya. Jadi bagaimana kita bisa mewujudkan tadi ya, masih ada hubungannya itu. Maka untuk di Jawa Tengah, karena kita juga punya unit pelaksana teknis yang tersebar di 35 kabupaten kota, ada 9 balai pengelola jalan, dan tentu masing-masing punya tanggung jawab sendiri dengan target masing-masing bagaimana bisa mewujudkan 93%. Dan yang harus dijaga di sini adalah bagaimana kita bisa membangun, artinya melakukan peningkatan jalan, melakukan rehabilitasi jalan, dan melakukan pemeliharaan rutin jalan ini juga bisa setidaknya ada aspek resiliensi atau ketahanan kualitas dari hasil penyelenggaraan jalan itu. Sehingga mungkin teman-teman yang melaksanakan, apakah itu kalau kami kan untuk pelaksanaan atau penyelenggaraan jalan ini terbagi masing-masing fungsi. Kalau yang peningkatan jalan itu ada di bidang pelaksanaan jalan, kemudian yang mengurusi pemeliharaan atau rehabilitasi itu dari Balai Pengelolaan Jalan, dan juga penting juga kami punya unit
pelaksana teknis yang ngurusi atau mempersiapkan peralatan, karena peralatan berat ini juga mendukung untuk kegiatan penyelenggaraan jalan. Sehingga strateginya adalah bagaimana kita menyiapkan sumber daya yang ada sampai dengan ada tidak terputusnya waktu berjalan, tidak ada alasan bahwa Pak kita di akhir tahun anggaran sehingga sumber daya kita habis. Tapi bagaimana kita mengelola, memanajemen sumber daya itu betul-betul menjamin bahwa keberlanjutan penanganan jalan. Bagaimana kita menjaga kemantapan dan kondisi jalan lebih baik. Musim hujan pengalaman buruk terjadi 2 tahun lalu kurang lebih Pak Iwan. Bagaimana karena cuaca ekstrim kita kerja keras dan kita pernah teruji seperti itu. Bahkan kita kan nggak bisa menolak bahwa ini musim hujan, lalu lintas jangan lewat dulu, enggak bisa, karena kan kita khususnya mendukung pembangunan ekonomi, jadi distribusi barang dan orang pun ini harus tetap terus, sehingga teman-teman sudah bekerja keras bagaimana bisa memanajemen sumber daya yang ada. Dan tentu yang tidak kalah penting adalah kita, karena semangat kita melayani masyarakat, bahkan tahu tagline kita, sahabat jalan cantik ya, kita penanganan lubang atau aduan dari masyarakat pengguna atau masyarakat pemanfaatan jalan itu tagline sudah kurang dari 1 kali 24 jam. Ini kalau kita artikan secara nasional ini pahlawan-pahlawan jalan ini ya, para pejuang-pejuang jalan nih teman-teman di lapangan itu ya. Dan tidak boleh pun ada alasan sumber daya habis, karena kita minimal tidak ada korban, minimal kita mengeliminir atau mengurangi kerugian yang lebih besar. Dan seandainya pun kita tidak punya dan tidak bisa buat apa-apa, kita harus memitigasi bencana yang mungkin terjadi. Apakah kita dengan memberikan rambu, peringatan dan juga penanganan darurat sehingga betul-betul masyarakat atau pengguna jalan bisa terlayani dengan tidak membahayakan dirinya dan membahayakan lingkungan. Kira-kira itu Pak Iwan. Baik, terima kasih Pak Ali. Lalu selanjutnya terkait dengan IKU dari indikator kinerja utama dari Dinas Bina Marga Cipta Karya. Yang pertama terkait dengan standar jalan provinsi sesuai dengan standar jalan kolektor primer. Ini kalau nggak salah baru mencapai sekitar 46%. Nah itu langkah-langkah selanjutnya untuk memperbanyak jalan provinsi yang sesuai standar jalan kolektor primer itu seperti apa Pak Ali? Silakan. Ya, terima kasih Pak Iwan. Jadi para pemirsa, tadi mungkin kalau kita tadi sama-sama dengar bersama, kemantapan jalan sudah 93%. Nah, terus kemudian standarisasi jalan provinsi baik kok 46%, jauh sekali gitu ya. Dan memang kami punya strategi dalam penyelenggaraan jalan. Yang pertama adalah bagaimana kita menjaga kemantapan jalan dulu, sehingga jalur atau jalur distribusi baik dari produksi pusat distribusi dan juga konsumsi ini baik gitu ya, sehingga misalkan jalan yang dikatakan standar jalan kolektor primer atau jalan provinsi itu kan 7 meter. Nah kalau kita nggak bisa 7 meter semua, ya yang ada dulu, yang penting ini mantap dulu gitu ya Pak, sehingga kira-kira demikian Pak. Jadi strateginya itu. Lah bagaimana untuk menuju yang lebarnya 7 meter bisa meningkat lagi? Kalau 46 kan berarti di bawah atau masih kurang dari
1.200 kilo gitu ya. Berarti kan masih banyak sekali atau pasti panjang sekali jalan yang belum lebar 7 meter. Nah, memang ini ada kondisi bahwa dari 173 ruas jalan itu ada betul-betul jalan yang memang sudah 7 meter bisa dibangun tetapi belum bisa. Artinya ada yang sudah siap lahannya tapi belum bisa karena diperlukan sumber daya yang besar. Tapi ada juga memang jalan yang kalau dibangun 7 meter masih butuh penyiapan lahannya atau pembebasan tanah, tapi masih mungkin. Nah, ada kondisi lain yang memang betul-betul tidak bisa dilebarin jadi 7 meter. Karena dulu jalan provinsi ini kan juga ada yang alih status itu ya, dan upgrade dari jalan kabupaten kepada jalan provinsi. Ya, ini karena perkembangan zaman yang seimbang sudah padat sehingga jalan-jalan yang kategori 3 ini sulit untuk bisa dilebarkan menjadi 7 meter. Nah, sehingga mungkin kita akan menuju jalan standar 7 meter ini ya kita tidak bisa frontal cepat, tapi bagaimana karena kemampuan pemerintah daerah tentu tidak hanya dikhususkan satu sektor tertentu atau satu bidang tertentu karena pembangunan yang lain yang juga masih banyak yang membutuhkan seperti kemiskinan, pengangguran dan pendidikan juga masih diperlukan. Jadi kalau 46 itu menjadi 50 gitu aja ya, berarti 4% aja kali 2.400 kan sudah kurang lebih 200 kilometer gitu ya, 200 kilo, padahal 1 kilo itu 10 miliar, berarti 200 miliar, betul ya? 200 kali, betul ya, 2 triliun, betul ya, 2 triliun, 200 kilometer itu butuh duit segitu banyak, sehingga mungkin kita tetap optimis bisa menuju standar, tetap menjadi IKU utama, indikator kinerja utama satu, dan kita juga ingin karena sesuai tema Harbak PU di Provinsi Jawa Tengah, kolaborasi membangun infrastruktur Jawa Tengah ya, sehingga perlu kita dukungan dan juga kolaborasi dengan atau minta bantuan ke pemerintah pusat dan kolaborasi dengan badan usaha barangkali. Nah, karena pusat pun demikian untuk jalan yang arteri primer, kalau nggak bisa bangun sendiri ya jual ke badan usaha sehingga muncullah adanya jalan tol. Nah, mungkin apakah ada yang sudah punya skema KPBU untuk membangun jalan provinsi? Lah ini yang di PR kita bersama, bagaimana kita meningkatkan nilai jual jalan provinsi kepada badan usaha. Seperti itu, ini PR bersama karena tantangan, karena kita selalu menggaungkan KPBU kerjanya pemerintah dan badan usaha. Tapi kayaknya kok belum. Nah, mungkin kita mau menciptakan misalkan satu ruas jalan provinsi gitu ya, tapi punya nilai jual. Mungkin di situ ada apa, misalnya ada pariwisata dan sebagainya, kemudian ada nilai jual di ruas jalan itu untuk titik reklame, titik apa, sehingga nilai ekonomis di jalan itu lebih besar, mungkin bisa kita jual. Tapi kajian-kajian ke sana nah, kita juga belum ada sampai sana gitu Pak Iwan. Ya. Baik, mungkin Sobat Jalan Cantik juga ingin mengetahui. Kita kembali ke fokus tema podcast kali ini, yaitu pengembangan infrastruktur jalan mendukung ketahanan pangan. Di Jawa Tengah ini sudah ditentukan kabupatennya, yaitu Cilacap, Blora, Purworejo, Karanganyar, Wonogiri, Demak, Pati, Batang, dan Sragen. Di antara daerah-daerah tersebut apakah semuanya sudah
connect dalam artian jaringan jalannya atau belum? Monggo Pak Ali. Iya, memang salah satu indikator keberhasilan dari pembangunan jalan kan satu adalah konektivitas. Konektivitas ke pusat-pusat kegiatan, apakah itu kegiatan nasional atau pusat kegiatan di regional, apakah itu pusat distribusi, pusat produksi, pusat konsumsi, atau misalkan fasilitas vital yang lain, itu ya. Nah, konektivitas inilah yang menjadi dasar prioritas dalam perancangan dan pemrograman penganggaran dari penyelenggaraan jalan. Dan tadi sudah disebutkan tadi Cilacap, Blora, Purworejo dan sebagainya, Wonogiri. Nah, kalau kita lihat memang Jawa Tengah memang sentra pangan itu ya, sentra pangan. Sehingga kemarin waktu kita ada keynote speak dari Pak Sekda bahwa memang Jawa Tengah ini ya sentra pangannya, sehingga kita harus bisa menciptakan bagaimana kita bisa mendukung ketahanan di pangan di Jawa Tengah. Sehingga kita menjamin dan kita pastikan bahwa konektivitas jaringan jalan ini bisa memperlancar tadi. Dan tentu terkait dengan ini pun tidak lepas juga peran dari atau dukungan dari pemerintah pusat seperti dialokasikannya dana alokasi khusus dengan tema KSPP misalkan ya, kawasan sentra produksi pangan, dan juga program-program yang lain seperti infras jalan daerah juga, itu diantaranya adalah dari menjamin untuk konektivitas dari daerah ke daerah yang lain, seperti itu Pak. Dan untuk di jalan provinsi, kalau secara SIM jaringan sudah terkoneksi semua, tinggal bagaimana kita memantapkan dan meningkatkan kapasitas dari masing-masing jalan tersebut. Itu Pak Iwan. Ya, baik Pak Ali, selanjutnya mungkin terkait dengan pemeliharaan rutin yang ada di Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya. Kalau tidak salah itu ada yang namanya Mas Bima, masyarakat Bina Marga. Mungkin boleh diceritakan sedikit peran dan manfaat dari Mas Bima yang ada ini. Silakan. Ya betul ya. Jadi di Balai Pengelolaan Jalan itu yang 9 tadi kami sebut, itu ada namanya sumber daya masyarakat Bina Marga ya, Mas Bima, dan jumlahnya juga lumayan banyak karena kurang lebih 800 orang, karena asumsinya adalah satu orang, satu masyarakat Bina Marga tadi bisa arrange kerja itu kurang lebih 3 kilo. Jadi kalau di rata-rata ya kurang lebih ada 800-an orang yang kita pekerjakan atau kita stand-by-kan selalu untuk bisa melakukan pemeliharaan jalan. Dan masyarakat Bina Marga ini ya menjadi salah satu ujung tombak ya, di saat misalkan terjadi, karena uniknya kita masyarakat Bina Marga ini adalah masyarakat yang mau bekerja, yang kita rekrut dan diprioritaskan adalah dari ruas jalan yang terdekat atau di sekitar ruas jalan tersebut, sehingga kita ada keuntungannya, misalkan dari sisi pengawasan mungkin akan lebih baik karena lebih dekat. Kemudian seandainya terjadi sesuatu, misalkan bencana itu ya, bencana longsor yang membahayakan atau memberikan kerusakan jalan, bisa lebih cepat
ditangani, karena kan bencana kan tidak kulononya kan tidak nanti saya datang siang aja ya kan enggak, tapi kan tidak diundang, biasa datang gitu ya. Ada malam sehingga para kepala balai ini ya kalau musim-musim rawan-rawan gini ya mungkin pada bakar menyan apa ya, nggak pada tidur mungkin itu tidur ya. Jadi harus standby dan juga pasti masyarakat Bina Marga juga akan diberikan pemahaman bahwa tugas mulia selalu siap hadir sehingga kalau ada bencana maka harus siap dan siaga untuk menangani. Contoh yang baru-baru ini di wilayah Wonosobo itu apa ya? Purworejo ikut Magelang ya. Yang Bruno ya, yang Bruno itu kan longsor sampai nutup jalan itu yang ada korban sehingga kejadian itu kita bisa lebih cepat tangani dengan mengoptimalkan atau memanfaatkan masyarakat Bina Marga tadi sehingga kerusakan atau kerugian bisa lebih kita kurangi atau minimalisir itu Pak. Masyarakat Bina Marga ini juga dibekali ada teman-teman dari balai itu juga memberikan peningkatan skill juga, misalkan walaupun dia kerjanya misalkan membersihkan bagian-bagian penunjang jalan misalkan saluran, tapi ya tetap harus diajari bagaimana membersihkan endapan sedimen atau seperti itu, kemudian rumput atau misalkan pohon yang membahayakan pun ini harus juga diawasi dan dijaga dan dibersihkan atau dilakukan penanganan. Itu peran-peran dari diantaranya dari masyarakat Bina Marga. Selain dia juga mengurusi perkerasan jalannya. Demikian Pak. Ya, baik. Lalu selanjutnya kira-kira masyarakat maupun sobat jalan cantik mungkin tidak mengetahui ini jalan provinsi, jalan nasional, jalan kabupaten kota. Yang penting mereka tahunya jalannya baik gitu ya. Ya. Nah, terkait dengan itu bagaimana kolaborasi pemerintah daerah dengan pusat dalam rangka membangun jaringan jalan yang mantap? Iya betul Pak Iwan. Dulu saya kalau nggak masuk Bina Marga aja nggak tahu ini jalan apa atau ini gitu. Tapi setelah saya coba lihat itu, oh ternyata ada perbedaan yang secara langsung di lapangan. Jadi kalau ini para pemirsa atau masyarakat ya, karena kan sebenarnya muaranya kan sama, yang dilayani adalah masyarakat. Masyarakat butuh jalan, jalan itu harus lancar, sehingga apapun yang terjadi pokoknya saya lapor pemerintah, karena pemerintah yang punya regulasi dan yang punya kewajiban untuk tanggung jawab untuk menyediakan pelayanan jalan. Nah, kami informasikan, jadi yang paling mudah adalah bisa dikenali dari jalannya. Kalau contoh, kalau markanya itu kuning, maka itu dipastikan adalah jalan nasional. Kemudian di patok yang di kanan kiri jalan itu di samping itu kenali dulu, bisa melihat dari mengenali itu. Contoh kalau jalan nasional maka itu kan ada warna merahnya gitu ya. Jadi atasnya namanya putih, merah, hitam ya kalau nggak keliru ya. Nah, ada merahnya, pokoknya ada merahnya. Tapi kalau nggak ada merahnya, misalnya kuning dan kok kuning apa namanya? Putih hitam, itu jalan provinsi. Dan jalan kabupaten itu memang ada yang tapi sebagian besar ada yang tidak berpatok ya. Ada yang patok, ada yang merah seperti di Semarang, tapi itu tidak ada tulisannya angkanya. Nah, maka jangan sampai terkecoh seperti itu. Kemudian di jalan
apa namanya provinsi itu di akhir atau di awal ruas itu ada papan nama apa namanya jalan itu loh. Nah, misalkan ruas jalan Brigjen Sudiarto, ruas jalan provinsi Brigjen Sudiarto, nah, itu ada aturan jalan provinsi. Dan juga teman-teman dinas perhubungan juga sudah membantu kita. Jadi yang jalan provinsi juga ada di tandai. Nah, itu dari pengenalan jalannya. Tapi masyarakat kan enggak tahu nih, saya kalau jalan ke sini ini masuk wilayah mana ya? Ini masuk Karanganyar atau Sragen atau ini masuk atau jalan provinsi kemana ya? Nah, kita ada yang namanya aplikasi Jalan Cantik. Nah, sehingga teman-teman atau masyarakat bisa menggunakan aplikasi itu, silakan difoto kemudian dilaporkan lah. Nanti kami dari Dinas PU Bina Marga pasti, saya jamin pasti akan menindaklanjuti kalau laporan itu masuk. Karena akan dibantu kalau itu bukan kewenangan provinsi akan didistribusikan ke yang punya kewenangan. Contoh apakah ini jalan nasional maka disampaikan kepada pihak Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional. Kalau itu jalan kabupaten atau jalan desa itu juga disampaikan kepada bupati dalam ini melalui dinas PUPR masing-masing. Kalau jalan provinsi itu menjadi tanggung jawab kami sehingga cepat harus dilakukan penanganan. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, silakan menggunakan aplikasi Jalan Cantik, maka aduan atau laporan masyarakat yang itu membantu tugas kami itu akan dilakukan tindak lanjut penanganan oleh kami. Itu Pak Iwan. Ya. Selanjutnya terkait dengan program prioritas pemerintah pusat yang terkait dengan ketahanan pangan atau swasembada pangan, kira-kira untuk Provinsi Jawa Tengah pada Dinas PU BMCK Provinsi Jawa Tengah untuk tahun depan sudah ada belum Pak usulan jaringan jalan yang memohonkan dibiayai oleh pemerintah pusat terkait dengan ketahanan pangan? Silakan. Oh ya, jadi karena tadi saya sampaikan bahwa jalan ini tidak bisa terkotak-kotak dan harus, karena ini kan sifatnya bisa nasional gitu ya, sehingga pemerintah pusat masih akan melakukan intervensi dalam tanda kutip adalah mendukung pemerintah daerah atau pemerintah daerah. Dan untuk program bantuan dari pemerintah pusat itu kan tidak tidak serta-merta bisa mengambil semua, tapi kan disesuaikan dengan tema. Tadi misalkan kita temanya adalah ketahanan pangan, sehingga ada namanya program dana alokasi khusus kawasan sentra produksi pangan, gitu ya. Kemudian di samping itu pariwisata ada. Nah, kalau kita di pemerintah daerah karena di PU itu sudah punya alat atau sarana untuk survei dan merencanakan dan memprioritisasi penyelenggaraan jalan, yaitu PKRMS itu ya, Professional Kabupaten Road Management System, itu sudah punya stok gitu ya, stok. Jadi kita sudah bisa mengenali misalkan nanti ada tema atau isu program pemerintah dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, maka lokasi prioritas biasanya sudah di-tagging dari Kementerian Teknis. Misalkan ketahanan pangan, berarti Kementerian Teknis adalah Kementerian Pertanian. Dia sudah men-tagging lokprinya dulu, lokasi prioritas, misalkan Cilacap, Blora,
Wonogiri, Temanggung misalnya, atau Kendal misalnya itu ya. Nah, setelah di tagging di kawasan-kawasan sentra produksi pangan tadi, maka sudah bisa dilihat mana jalur distribusi, jalur produksi yang harus diintervensi dari jaringan yang terdefinisi tadi, teridentifikasi tadi, terus dikonfirmasi ke daerah apakah jalannya ini kondisinya seperti apa dan punyanya ini aksesnya kemana atau apa, jaringannya bisa nyambung, kalau lebih cepat semua kan kalau bisa nyambung ke tol gitu ya, karena kan pasti biaya waktu dan kelancaran lebih baik gitu ya. Nah, sehingga setelah itu baru kita usulkan. Nah, tahun depan 2025 karena kita hanya dapat tema itu KSPP tadi, tidak ada DAK reguler, maka ya kita yang sesuaikan lokpri yang ditentukan dulu seperti di Temanggung, sehingga tahun depan kita ada peningkatan jalan atau bantuan peningkatan jalan di Paraan Patean seperti itu. Jadi tapi bukan berarti Jawa Tengah hanya di situ, tapi di kabupaten lain juga dapat DAK. Tapi karena jalur distribusinya sudah baik dan sudah menyatu dengan jalan nasional atau jalan yang lebih baik, sehingga bantuan pemerintah itu tidak harus selalu di jalan provinsi, tapi yang terang bahwa dari lokprinya kita ditentukan kabupatennya dulu, baru jalur distribusinya kemana, sehingga kalau itu ada jalan provinsi maka kita akan mendapatkan itu. Tapi kita sudah punya stok gitu ya, punya daftar prioritas usulan seandainya kita ada program yang selaras atau sejenis dengan Mursat tadi gitu ya. Ya, terkait dengan program dari pusat ini ada semacam program baru, mungkin pengganti PHJD gitu ya. Indonesia Resilient Road Transport Improvement Project. Ya, betul. Ini pun dimulai nanti tahun 2025 dan sebagai pilot projectnya mungkin Jawa Timur dulu. Dan ternyata fokusnya pun tetap di daerah konektivitas untuk ketahanan pangan. Nah, terkait dengan hal tersebut, tanggapan Pak Ali seperti apa? Ya, kita sambut baik gitu ya. Jadi tadi kan isu kita kan masih yang IKU pertama, yang standarisasi jalan provinsi kan masih rendah, 46%. Sehingga nanti dijadikan isu dan program atau PHJD nama lain yang akan diimplementasikan atau pilot projectnya Jawa Timur 2025. Kemarin memang dari PFID juga sudah minta kita siap-siap gitu ya, siap-siap, sehingga mungkin nanti isunya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan indikator kinerja utama yang pertama itu. Dan kenapa kok Jawa dulu, mungkin mungkin dari pelaksanaan itu lebih baik gitu ya, karena pengalaman PHJD 3 tahun kita juga surplus gitu ya, selalu rembesnya di atas 100% dan bahkan kita mendapat peringkat yang baik gitu ya Pak Iwan, sehingga kita ditawari lagi tapi dengan nama lain, dicarikan negara donor tapi mekanisme atau prosedur skemanya hampir sama PHJD. Dan kita kemarin di Jawa Timur sudah diberitahu ya, kita sama dengan tahun lalu waktu PHJD kita juga meniru Jawa Timur dulu ya, bahkan kita bareng-bareng dengan Bapeda dan juga dinas teknis terkait, kita ke Jawa Timur bagaimana kita bisa menyerap program itu. Dan alhamdulillah
kita juga terwujud 3 tahun secara berturut-turut kita mendapatkan program. Mudah-mudahan nanti yang dilakukan di Jawa Timur 2025 juga berimbas pada kita dan bahkan juga kepada seluruh atau daerah yang lain. Itu masih. Baik, tak terasa waktu kita juga sudah hampir selesai. Mungkin closing statement dari Pak Ali ini. Silakan Pak. Ya, Hari Bakti PU berumur 79 tahun. Artinya kita sudah banyak yang kita berikan, kita bangun untuk negeri ini dari sisi infrastruktur PU. Dan kami berharap bahwa ke depan dalam membangun infrastruktur harus tetap yang berkualitas dan juga menjawab kebutuhan dan menunjang pembangunan ekonomi dan sosial secara lebih baik. Itu sikap membangun negeri untuk rakyat, khususnya Jawa Tengah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian podcast hari ini. Saya Iwan Budianto selaku host mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Kami akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.